Museum Surabaya. Lambaikan tangan Anda, senang Anda pada hari ini. Saya menyapa yang sedang online, selamat bergabung bersama dengan kami. Bagi Anda yang membutuhkan penterjemah, kami ada 2 bahasa, Inggris dan Mandarin, bisa menghubungi Asher yang sedang bertugas. Pagi hari ini sebelum kita menyembah Tuhan, kita akan sama-sama deklarasikan ayat kebenaran firman Tuhan. Boleh saya undang bangkit berdiri yang ada di tempat ini. Semangat. Coba bergoyang sebentar gitu ya, kita mau deklarasikan sama-sama, kita mau menyembah, kita mau memuji hari ini, karena kebebasan yang Tuhan berikan buat kita bisa memuji-muji Tuhan. Galatia 5 ayat 1, kita akan deklarasikan bersama-sama. You ready church? Oke, saya senang semangatnya. 3, 2, 1, Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kami bersyukur hari ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Dimanapun kami berada, kami tahu hadirat-Mu itu luar biasa. Kami bersyukur untuk kebebasan, kemerdekaan yang Tuhan berikan. Sehingga kami boleh beribadah, sehingga kami boleh memuji, sehingga kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Dan hari ini kami bersama-sama umat-Mu rindu datang kepadamu Tuhan. Rindu untuk menyembah Engkau Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan yang layak untuk ditinggikan, layak untuk dihormati, layak untuk disembah. Tuhan kami percayalah Roh Kudus ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Biarlah persembahan kami, pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menari bagi Engkau. Kami siap memuji Engkau, kami siap bersorak-sorai buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama, amin. Good morning church, let's praise Jesus, come on. Clap your hands. Come on, let's sing. Would you believe me, would you listen if I told you that there is a love that makes it where it never holds you back. So once you break free, get up and dance in His love. Once you break free, get up and dance in His love. Come on! The love that God will give His one and lonely Son. Taking a stand on the cross to show His perfect love. Come on! So once you break free, get up and dance in His love. Once you break free, get up and dance. His love never ending. There's no escaping His truth. No mistaking it's you. God forever will get up and dance and praise you. Woo! Come on, let's praise Jesus. Now it's the time to take the freedom that has come our way. Glory of His name. Sing. So once you break free, get up and dance in His love. Woo! Once you break free, get up and dance in His love. His love's never ending. There's no escaping the truth. There's no mistaking it's you. God forever will get up and dance and praise you. No escaping your life. There's no escaping your life. Across the world we will get up and dance and praise you. El Puro
break free, get up and dance. This love never ending. There's no escaping the truth. There's no mistaking it's you. God forever will get up and dance, get up and dance and praise you. There's no escaping the truth. There's no mistaking your life. Across the road we will get up and dance and praise you. Let's praise Jesus, come on! Haleluya. Semuanya masih semangat memuji Tuhan. Mari kita sama-sama mau express more of the freedom that has been given to us. Let's give it all out and give Him the highest praise. Sudah lama ku terdiam, berhenti dalam ragu. Tiba saat ku berjalan, mengambil langkah iman, menjawab panggilanmu. Perlahan aku tersadar dahsyatnya pikiranmu, lebih dari yang kusangka. Kau curahkan bagiku, ku percaya padamu. Mari semua kita mau katakan, Kau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidupi rencanamu. Sekarang ku melangkah penuhi panggilanku. Yesus Kristus Allahku, Engkau Raja dari segalanya. Semuanya katakan lebih keras. Come on. Betapa aku melihat kuasa pekerjaanmu. Dosa mau terkalahkan, sambut hidup yang baru di dalam kemenangan. Kau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidupi rencanamu. Sekarang ku melangkah penuhi panggilanku. Yesus Kristus Allahku, Engkau Raja dari segala. Katakan ku bebas, ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas bersinar. Yesusku, Yesusku. Ku bebas, ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas bersinar. Yesusku, Yesusku, Yesusku. Ku bebas, ku bebas, ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas bersinar. Yesusku. Nyatakan lebih keras, katakan Yesusku, Yesusku. Engkau membawaku melebihi aku.
memuji Tuhan. Bukan karena keadaan kita selalu baik, tapi karena kita punya Tuhan yang selalu baik dalam hidup kita, amin. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari berikan pujian kita yang terbaik, come on. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita, Dia baik. Dia berkati kita dengan limpahnya, Dia baik. Katakan Dia memilih kita, Dia memilih kita dalam Kristus Yesus, Dia baik. Jadi anaknya, menjadi anaknya, sesuai kehendaknya, Dia baik. Katakan terpujilah, terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia. Yes, bukan kekuatanku, tapi kasih karuniamu di dalam hidupku. Kau baik. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Allah kita yang baik. Come on. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Kami memuji-Mu. Mari tinggikan namanya sama-sama, katakan. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita, Dia baik. Dia berkati kita dengan limpahnya, Dia baik. Kau memilihku Tuhan, Dia memilih kita dalam Kristus Yesus. Oh, Dia baik, Dia sangat baik, menjadi anaknya, sesuai kehendaknya, Dia baik. Bukankah Dia baik bagi kita, saudara? Angkat pujianmu, nyatakan. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku,
Kau sangat baik, Dia baik. Kabar kesudahan kebaikan-Mu, oh Bapa, Engkau sangat baik, Dia baik. Oh Bapa, Engkau sangat baik, Dia baik. Kau baik Bapakku, oh Bapa, Engkau sangat baik, Dia baik. Dia baik, Dia baik. Bapa, Engkau sangat baik, Dia baik. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Kebaikanku bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Semua katakan Dia baik. Kau baik, oh, Kau baik selama-lamanya. Kau baik, kami terima kebaikan-Mu. Kau baik. mari naikkan pujian kita pagi ini. Nyatakan sembah-Mu, katakan Dia baik, Kau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku yang baik. Kami mengecap kebaikan-Mu, kami terima kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Ingatkan Kau angkatku jadi anak-Mu, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Bersyukur, ku bersyukur, Kau baik Tuhan, selamanya Engkau baik. Kami terima anugerah-Mu, kami terima kasih-Mu, kasih yang ubahkan kami, kasih yang bebaskan setiap kami. Oh, kami naikkan sembah, kami naikkan pujian kami. Yesus, Kau layak Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa kami menerima kebaikan-Mu, kami menerima anugerah-Mu, kasih karunia-Mu. Kami menyadari betapa kami dikasihi oleh Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami gak mau berhenti hanya sampai titik sadar saja Tuhan. Tapi lebih daripada itu, kami rindu mengabdikan kembali hidup kami sepenuhnya Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu.
untuk mengasihi-Mu, untuk melayani-Mu, mengerjakan panggilan yang sudah Engkau tetapkan dalam hidup kami Tuhan. Dan biar Roh-Mu yang memampukan kami, memimpin setiap langkah kami. Ini yang jadi rindu setiap kami Tuhan pagi ini. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Nyanyikan dari hati kita. Mengasihimu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Sebab ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Oh, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai
bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Kami mau Tuhan menjadi penyembah-penyembah-Mu, mengasihi-Mu selalu, menyembah-Mu selalu Tuhan. Karena Engkau baik, karena Engkau sudah teramat baik dalam kehidupan kami. Sungguh yang kami lakukan sekarang ini menyanyikan puji-pujian, hidup dalam ketetapan-Mu adalah sebuah respon karena kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan di saat kami tidak setia, Engkau tetap setia Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah daripada kami. Musim kehidupan kami boleh berganti, masalah demi masalah boleh datang. Tapi biarkan kami ingatkan diri kami saat ini. Kami ingatkan orang-orang di sekeliling kami bahwa Engkau baik. Allah Roh Kudus, saat ini Engkau ambil alih segala macam yang kami miliki, yang ada di tangan kami, yang ada di dalam kehidupan kami. Adakan perubahan demi perubahan seperti kehendak-Mu saja Tuhan. Biarkan kehidupan kami tidak sama seperti yang dahulu. Bahkan setelah kami pulang dari tempat ini, kami diubahkan menjadi pribadi yang lebih baru. Miliki hati kami, miliki perhatian kami. Biarlah Allah Roh Kudus Engkau sendiri berbicara melalui firman yang dibagikan. Dan bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi sungguh-sungguh ada perubahan yang nyata dalam kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya kita katakan, berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita. Mari sebelum semuanya duduk, berikan apresiasi buat volunteers yang sudah melayani di atas panggung maupun di bawah panggung. Thank you volunteers, we love you all. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu keempat bulan Agustus. Dengan kata lain kita mengakhiri seri Free From Chain. Dalam sepanjang bulan ini apakah saudara mengalami perubahan demi perubahan dalam kehidupan saudara? Ada kebebasan demi kebebasan yang Anda alami, amin. Karena adalah sangat baik untuk kita merayakan, memproklamasikan kebebasan, kemerdekaan kita. Free from chain, seru kita. Tapi adalah lebih baik lagi bagi kita untuk mengerti makna yang sebenarnya. Makna yang seutuhnya dari kemerdekaan yang kita terima. Untuk itu saya berikan judul khotbah saya hari ini, kebebasan yang utuh. A complete freedom. Karena banyak orang Kristen yang hidupnya di dalam kebebasan seharusnya, tapi ternyata hidupnya pasif. Hidupnya biasa-biasa aja. Hidupnya gak berbahaya di hadapan kerajaan iblis. Padahal katanya kita sudah merdeka. Merdeka, but doing nothing. Bebas, tapi sepertinya tidak benar-benar bebas. Statusnya sudah merdeka, tapi cara pikir dan perilakunya belum tentu. Padahal kebebasan yang utuh mengubah status kita, mengubah juga cara pikir kita atau mindset kita, dan mengubah perilaku atau behavior kita. Sekali lagi status kita sudah baru. Pertanyaannya, apakah cara pikir dan perilaku kita sudah berubah? Seperti kebebasan yang sudah kita terima di dalam Tuhan. Saya teringat ketika saya kuliah, 2 tahun terakhir di kuliah saya habiskan dengan bermain futsal. Bukan anak yang baik, tapi pemain futsal yang baik. I know. Dan saya bergabung di dalam tim kampus itu melalui proses seleksi dan juga proses pelatihan yang cukup panjang, 2-3 bulan. Jadi kira-kira prosesnya adalah mereka mengumpulkan 60-80 mahasiswa yang suka bermain futsal, kemudian digabungkan, diadakan seleksi, diadakan training secara rutin 2-3 bulan, dan kemudian dipilih 8 orang dari mahasiswa-mahasiswa tersebut.
Saya pernah bertanya kepada teman-teman saya yang orang-orang Indonesia, yang saya anggap sebagai senior dan saya tahu mereka jauh lebih jago daripada saya. Saya tanya, kenapa kalian gak ikut seleksi atau training ini? Dan seperti ada sebuah mindset yang tertanam di antara orang-orang Indonesia pada kebanyakan. Mereka menjawab bahwa karena kami takut. Tim-tim yang lain berisikan orang-orang luar negeri. Yang badannya lebih kekar, badannya lebih tinggi daripada kami. Jadi kelihatannya mereka lebih jago daripada kami. Sebuah mindset yang tertanam. Di tahun yang kedua, ada salah satu teman saya, orang Indonesia yang akhirnya join seleksi dan training. Karena selama 3 bulan itu dia menunjukkan performa yang luar biasa, yang konsisten. Dia bermain dengan sangat garang, dia bermain memberikan tekanan yang hebat kepada musuh-musuh. Jadi singkat cerita dia masuk ke dalam tim ini. Masuk ke dalam jajaran 8 orang ini. Tapi setelah 3 bulan dia menunjukkan performa yang luar biasa. Tim kampus kami mengadakan friendly matches, pertandingan persahabatan dengan tim-tim lain. Tim-tim yang berisikan orang-orang luar negeri, tapi tim ini sesama pelajar. Entah kenapa teman saya ini kemudian dengan status yang baru, dengan jersey yang baru bertuliskan Monash University, dia malah mainnya jelek banget. Mainnya super jelek, serba ragu, serba minder. Dia bingung mau maju ke depan atau mundur. Dia bingung harus lari atau harus jogging, harus jalan. Dia bingung mau tendang atau dia harus bertahan, menyerang. Dia benar-benar bingung. Dan ini terjadi berkali-kali. Jadi akhirnya kami tanya kepada dia, apa sih yang terjadi sama kamu? Sampai-sampai kamu berubah banget. Dulu 3 bulan kamu menunjukkan performa luar biasa, tapi yang sekarang ini enggak. Dan jawabannya ternyata sama seperti yang dulu. Dia berkata, soalnya lawan kita adalah tim-tim yang berisikan orang luar negeri. Yang badannya lebih besar daripada kita dan kelihatannya lebih jago daripada kita. Sebuah mindset yang tertanam, sebuah mindset yang lama, yang seharusnya berubah ketika status kita berubah, tapi ternyata tidak berubah juga. Sama seperti itu, seringkali hal ini terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita, di mana kita ternyata belum berubah seutuhnya. Bulan ini kita sudah belajar mengenai menghindari belenggu. Kita harus mengandalkan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Kita belajar juga bahwa status kita sudah bebas dari belenggu dosa. Kita ingat bahwa ada kuasa transformatif yang mengubahkan kita dari dalam keluar melalui karya Injil. Kemudian kita juga belajar mengenai mengatasi belenggu permasalahan dari dampak keberdosaan kita. Kita mengatasinya dengan bersandar kepada Tuhan lebih lagi. Tapi kecenderungan manusia adalah cinta kepada belenggu atau hidup yang lama. Kecenderungan kita ketika kita melihat belenggu yang lama. Mungkin ada memori-memori yang lama, rasa sayang yang lama, kenikmatan yang lama. Kemudian kita melihat belenggu ini dan kemudian kita kenakan kembali. Sehingga terpancar dari mindset kita ataupun behavior kita. Di dalam surat Paulus untuk jemaat di Galatia, ia mengangkat isu yang kira-kira sama. Galatia pasal 5 ayat 1, Paulus berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Paulus menegaskan dan mengingatkan jemaat di Galatia bahwa kuasa Injil telah dinyatakan bagi mereka. Melalui salib Kristus semua orang beroleh keselamatan. Tuhan Yesuslah yang memerdekakan kita, bukan usaha kita. Tuhan Yesus yang memerdekakan kita. Tapi kemudian dia bilang berdiri teguh. Berarti ada sebuah panggilan untuk mempertahankan keadaan kemerdekaan ini secara utuh. Dia bilang bahwa ada yang namanya kuk perhambaan. Ada belenggu yang dulu pernah mengikat jemaat-jemaat Galatia. Pernah mengikat saudara dan saya. Tapi kuk itu, belenggu itu sudah dibebaskan daripada kita. Sudah dihancurkan. Tapi kemudian kita mencoba atau jemaat Galatia ini mencoba untuk mengenakan kuk perhambaan itu kembali. Padahal yang namanya kuk perhambaan ini adalah belenggu yang bersifat mengekang kita.
membuat kita tidak hidup dalam kebebasan, membuat kita frustrasi. Itulah makanya Paulus menyebutkan belenggu ini sebagai kuk perhambaan. Di ayat kedua sampai ketiga diceritakan apa yang dinilai Paulus sebagai sebuah belenggu yang harus kita waspadai. Ayat kedua, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Dengan kata lain yang dia angkat saat ini adalah belenggu hukum Taurat. Dan ini menarik karena bisa jadi sama seperti jemaat-jemaat di Galatia. Kuk perhambaan ini, belenggu hukum Taurat ini masih kita kenakan sampai sekarang. Jadi di saat Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Galatia, mereka sudah kenal kabar Injil. Tapi kemudian ada orang-orang Yahudi yang menjadi percaya juga. Kaum-kaum yang disebut sebagai Judaizer. Kaum-kaum yang percaya bahwa keselamatan itu tidak cukup hanya melalui Yesus Kristus. Makanya mereka memaksakan supaya orang-orang ini, jemaat-jemaat di Galatia ini untuk kembali menyunatkan diri mereka. Kembali ikuti peraturan-peraturan Musa, peraturan-peraturan hukum Taurat. Dengan tujuan supaya mereka menerima keselamatan secara utuh. Seolah-olah kalau mereka tidak mengikuti ketetapan-ketetapan ini, maka mereka tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan paham ini seringkali kita kenal sebagai paham legalisme. Di saat itu sunat bukan sebuah operasi kesehatan biasa. Sunat adalah simbol teologi di mana saat itu orang Yahudi melakukan sunat untuk menandakan bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan yang memisahkan diri mereka daripada bangsa-bangsa lain. Mereka menunjukkan dengan sunat fisik itu bahwa sekarang ini kami adalah kepunyaan Tuhan. Tapi kemudian mereka menambahkan sunat itu sebagai syarat keselamatan. Dan sama seperti itu mereka juga menambahkan hukum Taurat. Hukum Taurat yang berisikan standar-standar kebenaran Tuhan. Standar-standar peraturan yang Tuhan berikan kepada manusia. Mereka menambahkannya sebagai syarat untuk masuk surga. Dulu hukum Taurat berfungsi sebagai sebuah kaca pembesar. Atau ada yang bilang bahwa hukum Taurat ini berfungsi sebagai cermin. Ketika kita melihat diri kita sendiri, bisa jadi kita melihat bahwa kita ini manusia yang sempurna. Tidak ada noda, tidak ada kesalahan. Tapi kemudian ketika kita membandingkan diri kita dengan hukum Taurat, ternyata kita mulai mengambil cermin dan melihat bahwa oh ternyata hidup kita tidak sesempurna yang saya bayangkan. Muka saya nggak semulus itu ya. Ternyata ada noda-noda dosa yang memenuhi saya. Dan kita melihatnya dengan menggunakan standarnya Tuhan. Itu fungsi dari hukum Taurat. Kemudian hukum Taurat juga berfungsi sebagai polisi yang mengurung kita. Ketika kita tahu bahwa kita ada di dalam belenggu-belenggu dosa, kita diingatkan bahwa kita ini tidak bebas. Kita dikurung oleh dosa. Dan kemudian hukum Taurat ini juga berfungsi sebagai sebuah pagar yang melindungi kita. Melindungi kita daripada konsekuensi-konsekuensi yang gak perlu. Jadi sebelum kehadiran Tuhan Yesus, umat-umat Tuhan saat itu menggunakan hukum Taurat ini sebagai kompas moral mereka. Untuk menentukan mana yang baik dan mana yang jahat. Untuk menjadi pedoman dalam kehidupan mereka. Tapi hukum Taurat ini hanya berfungsi untuk menuntut. Karena hukum Taurat bisa menunjukkan kesalahan-kesalahan kita. Tapi hukum Taurat tidak bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Hukum Taurat bisa mengurung kita, tapi tidak pernah bisa memberikan kebebasan bagi kita. Hukum Taurat bisa menjadi pagar perlindungan buat kita, tapi tidak pernah bisa memotivasi kita, manusia yang berdosa ini, untuk tetap tinggal di dalam pagar. Singkat cerita, hukum Taurat ini sebenarnya menunjukkan keberdosaan kita, ketidakmampuan kita. Dan akhirnya menunjukkan bahwa sebenarnya semua manusia, jemaat di Galatia, saudara dan saya, kita semua perlu juru selamat. Seperti kata Martin Luther bahwa hukum Taurat menemukan penyakitnya. Tapi hanya Injil yang memberikan obatnya. Pada jemaat Galatia, Paulus mengabarkan yang namanya Injil atau karya pengorbanan Yesus. Bahwa keselamatan kita semua
bergantung hanya kepada karya Kristus. Keselamatan ini diakses dan diterima melalui iman kita. Bukan perbuatan kita, tapi perbuatan Tuhan. Sama seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Tetapi orang-orang Yudaiser bilang bahwa enggak cukup. Kamu juga harus melakukan ini, melakukan itu. Aktivitas agamawi ini dan itu harus disunat, harus ikut hukum Taurat. Kalau enggak kamu bukan orang Kristen yang sejati. Pandangan ini sangat-sangat bertentangan dengan esensi dari kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya di ayat kedua tadi Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau orang-orang ini masih menghendaki pembenaran melalui hukum Taurat, pembenaran melalui karya atau performa manusia, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Di ayat yang ketiga, Paulus menggambarkan mindset atau status dari orang-orang yang masih hidup dengan pola seperti ini. Dia katakan bahwa orang-orang ini adalah debtor atau debitur, seseorang yang berhutang. Dengan kata lain, Paulus menggambarkan bahwa semua pekerjaan, semua performa aktivitas agamawi dari hukum orang-orang Yudaiser ini, hukum Taurat demi hukum Taurat yang dihidupi, adalah cara mereka untuk melunasi hutang mereka kepada Tuhan. Sebuah hubungan yang sangat-sangat transaksional. Dan kuk perhambaan ini atau belenggu inilah yang masih menjadi belenggu buat kebanyakan orang Kristen sampai saat ini. Dalam kehidupan kekristenan kita secara sadar ataupun gak sadar, hubungan kita kepada Tuhan kita perlakukan dengan sangat-sangat transaksional. Kita mencoba untuk menyogok Tuhan. Tuhan, bisnisku lagi gak lancar. Aku akan persembahan lebih banyak nih Tuhan. Biar bisnisku lebih lancar. Kemudian kita menyogok Tuhan. Tuhan, aku janji akan datang gereja dengan lebih sering. Aku akan janji datang iCare lebih sering. Tapi biarkan aku ketemu jodohku. Negosiasi sama Tuhan. Dan kita memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan yang menuntut. Sehingga kehidupan kekristenan kita tidak benar-benar bebas. Kita merasa takut. Kita merasa kita dituntut bahwa seolah-olah kita ini harus melakukan kegiatan ini, melayani di dalam Tuhan, di dalam gereja Tuhan, di dalam iCare, dimanapun kita berada. Harus. Kita melakukan sesuatu untuk Tuhan agar kita diterima oleh Tuhan. Pandangan legalistik. Status kita mungkin boleh merdeka, free from sin. Tapi ketika kita masih punya pola pikir seperti ini, menunjukkan bahwa pola pikir kita masih pola pikir budak. Bukan pola pikir seorang anak. Seolah-olah kita harus menaati Tuhan terlebih dahulu. Kita harus melakukan sesuatu terlebih dahulu untuk Tuhan. Baru akhirnya Tuhan mau bekerja, melakukan sesuatu bagi kita. Terkesannya rohani. Tapi pola pikir seperti ini fokusnya adalah diri kita sendiri. Masih berfokus kepada diri kita sendiri. Dan mindset inilah yang ternyata memenuhi orang-orang Yudaiser ini, orang-orang yang masih hidup di dalam hukum Taurat, dan ditunjukkan melalui perilaku mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Boro-boro mikirin melayani dan mengasihi Tuhan. Boro-boro mikirin orang-orang lain. Karena untuk mikirin diri sendiri aja susah. Saya loh, aduh, harus lakukan ini nih, harus lakukan itu, performa. Nggak baca ayat satu ayat, harusnya saya baca 10 ayat tapi kemarin cuma 9,5 ayat. Terus kita tertuduh, kita takut kehilangan berkatnya Tuhan. Kayaknya gara-gara kita lupa baca satu ayat Tuhan akan mencabut berkatnya daripada kita, mencabut kasih karunia-Nya, mencabut keselamatan itu daripada kita. Kita takut hidup dalam ketakutan. Setiap hari kita pun takut memikirkan apa nih yang Tuhan rasakan tentang kita. Karena bergantung sama performanya kita. Kemarin sih saya tahu Tuhan sayang sama saya. Tapi saya gak tahu hari ini Tuhan sayang gak sama saya. Kemarin malam sih kayaknya waktu saya penyembahan saya masih nangis nih. Masih merasakan kasih Tuhan. Tapi saya gak yakin kemarin malam saya ada buat dosa apa gak ya. Sehingga hari ini ketika saya bangun Tuhan lihat saya dengan senyuman atau dengan marah. Takut
kapan nih Tuhan marah. Takut tiba-tiba Tuhan ngambek untuk sesuatu yang kita lakukan ataupun kita tidak lakukan. Toxic relationship. Dan kali ini bukan sama pasangan kita, tapi sama Tuhan. Toxic relationship. Kita stres karena semakin kita lakukan agak kegiatan ini, melayani untuk menerima penerimaan Tuhan. Semakin kita sadar bahwa usaha kita ini jauh dari kata sempurna. Akhirnya semakin kita melakukan, semakin kita menyerah tentang kekristenan kita. Kita menyerah akan harapan kita. Kita menyerah akan hidup kita. Di ayat yang keempat, Paulus berkata, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Paulus bilang, untuk sunat gak masalah. Sunat itu baik. Tapi kalau sunat menjadi sebuah syarat buat engkau masuk kerajaan sorga, teologimu yang salah. Melayani Tuhan baik, gak salah. Tapi kalau engkau melayani Tuhan biar diterima oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, teologimu salah. Dan hubungan seperti ini yang tidak bisa diterima. Antara kita memilih untuk percaya bahwa kasih karunia adalah hadiah daripada Tuhan, atau kita memilih bahwa hukum Taurat ini yang akan menyelamatkan kita. Satu sisi kita bilang bahwa kasih karunia ini hadiah, makanya saya diselamatkan. Tapi di sisi lain kita bilang, Tuhan aku tahu cara lain nih, cara lain supaya aku diselamatkan oleh Engkau. Hal ini kontradiktif dan kita cuma bisa pilih salah satu. Salah satu. Mau hidup sebagai anak atau hidup sebagai budak. Untuk itu saya percaya bahwa kunci dari kebebasan yang utuh adalah menikmati kasih karunia Tuhan. Kita sadar bahwa Tuhan yang telah memulai, telah memberikan keselamatan itu secara cuma-cuma kepada kita. Kita tahu dan menerima bahwa kasih karunia ini adalah sebuah hadiah. Dengan kata lain, gak ada satupun aktivitas rohani kita, gak ada satupun persembahan kita yang akan menambah keberhargaan dari hadiah tersebut. Gak peduli seberapa hebatnya Anda dan saya dalam melayani Tuhan. Gak peduli seberapa bersihnya hidupan kita menurut diri kita sendiri. Tidak akan menambah keberhargaan dari kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia itu bergantung hanya kepada karakter dan kesetiaan Tuhan sendiri. Sehingga ketika kita tahu semuanya itu, hidup kita gak lagi dihantui rasa takut. Seolah-olah kalau kita gagal taat, Tuhan akan cabut semua perlindungan dan berkatnya daripada kita. Dan sekarang kalau kita bisa hidup benar, dulu mungkin kita hidup benar untuk diterima oleh Tuhan. Tapi sekarang kita hidup benar sebagai ekspresi rasa syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita dulu mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan agar diterima oleh Tuhan, sekarang ini kita bisa melihat bahwa ketetapan itu, ketetapan yang Tuhan berikan adalah ketetapan-ketetapan yang indah. Dan kekuatan untuk menghidupi ketetapan dari Tuhan itu, dulunya kita berusaha sendiri. Tapi saat ini di dalam kasih karunia, kita dimampukan oleh Roh Kudus. Itulah kebebasan yang Tuhan berikan atas belenggu hukum Taurat bagi saudara dan saya. Amin. Tapi kenyataannya sejauh ini kita tahu bahwa status kita sudah berubah. Dan mungkin setelah kita mendengarkan message barusan, mindset kita berubah. Kita tahu bahwa sekarang saya ini akan hidup nih sebagai orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang bebas. Tapi belum tentu behavior atau perilaku kita menunjukkan hal demikian. Karena ketika kita bilang bahwa kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, ternyata upaya kita untuk menikmati kasih karunia itu bisa membawa kita kepada paham yang salah juga. Di ayat yang ke-13, Paulus memperingatkan tentang bahayanya hidup dengan paham antinomianisme. Ini sudah pernah dibahas oleh Pastor Zefa. Paham tentang hidup yang seolah-olah tidak ada lagi hukum Taurat. Jadi saya bebas hidup untuk dosa. Saya bebas melakukan apapun yang saya mau. Karena saya gak didakwa lagi di dalam Tuhan.
Di ayat yang ke-13 Paulus mengingatkan bahwa memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi dalam konteks behavior atau perilaku, yang satu sisi kita melihat orang-orang di bawah hukum Taurat ini adalah orang-orang yang penuh tekanan. Dituntut, harus lakukan ini, perform itu. Harus bayar hutang. Sama seperti orang-orang yang terlilit hutang. Ada teman-teman saya yang terlilit hutang konsumtif. Mereka bukan terlilit hutang produktif. Tapi karena gaya hidup yang salah, mereka terlilit hutang konsumtif di mana mereka harus menghabiskan waktu cukup lama untuk bisa membayar semua kewajiban mereka. Dan dulunya saya melihat ada perbedaan di teman-teman saya ini. Dulunya mereka mungkin adalah orang-orang yang bersuka cita, semangat, optimis tentang hidup. Tapi semenjak mereka dililit oleh hutang, mereka menjadi orang-orang yang pesimis. Mereka khawatir bisa nggak bayar hutang. Kalau nggak bayar hutang mungkin ada yang harus disita. Kalau nggak bayar hutang akan terjadi ini. Memikirkan diri sendiri aja susah setengah mati. Dan itu kebanyakan orang Kristen hidup di bawah belenggu hukum Taurat. Sehingga gak ada lagi waktu untuk memikirkan orang lain. Gak ada lagi waktu untuk mengasihi orang lain. Karena sibuk mengasihi dirinya sendiri. Orang-orang Kristen di bawah hukum Taurat. Tapi di sini kita melihat juga ada belenggu atau paham antinomianisme. Orang-orang yang bilang hidup sebebas-bebasnya. YOLO. You only live once. Mencari yang menjadi kepuasan. Apa yang membuat saya senang. Apa yang akan saya lakukan, ini apapun itu. Karena kan kita sudah merdeka di dalam Kristus. Tanpa disadari bahwa yang mereka lakukan ini mereka menjadikan diri mereka sebagai hamba dari dosa. Mereka menaruh diri mereka dalam belenggu-belenggu dosa. Usaha manusia sendiri tidak pernah bisa menghasilkan kebebasan yang utuh. Usaha kita untuk menikmati, menerima kasih karunia, kalau hanya dengan diri kita sendiri, antara kita terikat dengan hukum Taurat kembali, atau kita terikat dengan belenggu dosa kembali. Jadi solusinya apa agar kita punya kebebasan yang utuh? Yang tidak hanya status kita berubah, tapi mindset dan behavior atau perilaku kita diubahkan seutuhnya. Saya lihat bahwa ada solusi yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 5. Ia berkata seperti ini, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Kalau kita baca Galatia pasal 5 ini secara keseluruhan, Galatia pasal 5 ini tidak berbicara hanya mengenai legalisme ataupun antinomianisme. Gak hanya berbicara sunat, hukum Taurat dan segala macamnya, kebebasan. Tapi pasal ini berbicara tentang yang namanya Roh Kudus. Di ayat yang kelima kita melihat ada perkataan oleh roh. Kemudian di ayat ke-16 kita melihat bahwa Paulus menuliskan dan mengingatkan untuk hidup oleh roh. Ayat ke-17 kita melihat Paulus menuliskan adanya keinginan daging melawan keinginan roh. Ayat ke-18 kita diingatkan untuk dipimpin oleh roh. Kesimpulannya, kebebasan yang utuh menjadi mungkin melalui kuasa Roh Kudus. Buat kita yang mindset, cara pikir dan perilaku kita mau diubahkan dan dibebaskan seutuhnya, maka kita perlu mengandalkan Roh Kudus. Maksudnya seperti ini. Kasih karunia mengubah status kita, memberikan pembenaran atau justification dalam kehidupan kita. Dan kasih karunia melalui Roh Kudus yang juga akan mengerjakan pengudusan atau sanctification atas mindset kita dan behavior kita. Sehingga kita bisa menghidupi identitas yang baru di dalam kebebasan yang utuh. Seperti kata John MacArthur, dia bilang bahwa kemerdekaan bukanlah kebebasan dari perbudakan legalisme ataupun hukum Taurat ataupun dosa. Tapi kemerdekaan adalah sebuah penganugerahan, kekuatan dan kehadiran Roh Kudus. Sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang benar.
Dan seringkali ketika kita bilang mengandalkan Roh Kudus, terkesannya ngambang. Ngambang banget, enak banget pengkhotbahnya ngomong mengandalkan Roh Kudus. Gampang. Gampang buat lu bro. Tapi izinkan saya menjelaskan lebih lanjut. Karena mengandalkan Roh Kudus adalah salah satu esensi dari kekristenan itu sendiri. Mengandalkan Roh Kudus berarti setiap saat dalam pembacaan firman Tuhan kita mendoakan semua aspek kehidupan kita. Dan kita mengundang Roh Kudus untuk memimpin, menegur, dan menuntun kita. Kita mengizinkan Roh Kudus untuk menerangi semua sisi kehidupan kita. Aspek-aspek yang bahkan kita tidak sadari sekalipun. Kita tanya kepada Roh Kudus, apakah masih ada belenggu-belenggu yang masih mengikat kita? Apakah masih ada cara pikir yang sia-sia, yang tidak berkenan kepada Tuhan? Apakah masih ada perilaku-perilaku kita yang menyakiti hati Tuhan, yang menjadi batu sandungan buat sesama, supaya kita tidak menjadi benar menurut pandangan kita sendiri. Kita minta supaya ada keinginan yang baru, ada kehendak yang baru di dalam kita oleh karya Roh Kudus. Kehendak yang lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita minta Roh Kudus untuk mengadakan perubahan demi perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita. Singkat cerita, kita dalam keseharian kita mengandalkan Roh Kudus dan firman-Nya untuk memimpin pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Jadi dalam kebebasan yang sudah kita terima, yang mengubahkan status kita, bagian kita adalah setiap hari kita menyelaraskan hidup kita dengan arti dari kasih karunia itu lagi. Setiap hari kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus untuk ngecek apakah hidup kita sudah selaras dengan apa yang Ia mau. Tapi bukan dengan kekuatan kita sendiri lagi, tapi dengan kekuatan Allah Roh Kudus. Saya percaya kemudian kebebasan dari kasih karunia inilah yang akan mengubah kehidupan kita dari dalam keluar. Saya undang untuk tim musik bisa naik ke atas panggung. Kebebasan yang datangnya dari kasih karunia ini akan mengubah kita sepenuhnya. Dulu mungkin kita lihat bahwa status kita, entah kita adalah orang-orang yang menganut paham legalisme, kita hidup dalam belenggu hukum Taurat, atau kita hidup dalam belenggu dosa, status kita berubah. Dulu mungkin kita merasa atau kita melihat diri kita sebagai seseorang yang berhutang, kita adalah hamba. Atau kita melihat diri kita sebagai orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Tapi melalui Injil, kita bisa melihat status kita sebagai anak-anak Tuhan. Statusnya berubah. Kepemilikan kita pun berubah. Kalau dulu yang memiliki kita adalah hukum Taurat atau dosa, tapi saat ini yang memiliki kehidupan kita adalah Tuhan sendiri. Terjadi perubahan dalam mindset kita. Keinginan kita mulai berubah. Kalau dulu kita hanya fokus untuk melunasi hutang kita kepada Tuhan, kita fokus untuk melakukan performa demi performa demi performa, pelayanan demi pelayanan demi pelayanan, syarat demi syarat demi syarat untuk menyenangkan Tuhan. Tapi kita menemukan bahwa ternyata kita nggak bebas juga. Atau kita mencoba untuk memenuhi keinginan kita, mencari kepuasan, mencari yang namanya kebebasan. Saya ingin bebas dari hukum Taurat, saya ingin hidup semaunya saya, bebas sebebas-bebasnya. Ternyata tidak menemukan kebebasan yang utuh juga. Tapi dalam kabar Injil, keinginan kita yang lama mulai berubah menjadi keinginan untuk mengasihi dan melayani. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Gak lagi berfokus kepada diri kita sendiri. Perhatian hidup kita berubah. Yang dulunya tentang aku. Apa yang harus aku lakukan untuk Tuhan. Apa yang aku bisa nikmati dalam dunia ini. Berubah, mulai bisa memikirkan Tuhan dengan sesama. Orientasi kita hidup juga berubah. Perilaku kita mulai memancarkan bahwa kehidupan kita bukan berisikan tentang kewajiban-kewajiban kekristenan saja. Do, don't. Peraturan yang menjadi kuk perhambaan bagi kita. Atau kita fokus perilaku kita mencari kepuasan. Tapi di dalam Injil kita menemukan bahwa kehidupan kita, kepuasan sejati kita adalah kasih
karunia Tuhan. Kita belajar menerima, kita belajar menikmati kasih karunia tersebut. Dan kita mulai fokus membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang bahkan kita rasa gak layak sekalipun. Kasih karunia. Dan yang memberikan harapan adalah agen perubahan. Kalau dulu kita lakukan semuanya harus sendirian. Kita merasa di dalam kehidupan kekristenan kita gak ada yang mengerti. Kita capek dengan semua tuntutan demi tuntutan. Lakukan ini salah, lakukan itu salah. Kita gak sempurna. Fokusnya hanya manusia untuk berubah. Manusia untuk berubah. Berusaha lepas dari belenggu kebiasaan-kebiasaan buruk. Dari dosa, demi dosa, demi dosa. Kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi ternyata kita gak lepas juga. Melalui kabar Injil kita diingatkan bahwa agen perubahan itu bukanlah kita sendiri. Tapi Allah, Roh Kudus menjadi agen perubahan di dalam kehidupan kita. Ada pembenaran, justification yang diberikan oleh Tuhan. Ada pengudusan, sanctification. Bahkan kemuliaan, glorification. Yang dimulai oleh Tuhan dan kemudian disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Gak lagi bergantung sama performa kita. Gak lagi melihat apakah pelayanan kita seciamik apa. Dapat pujian dari siapa. Karena gak sepenting kasih karunia Tuhan. Kita harus excellent, yes. Tapi kita gak lagi mengejar penerimaan manusia. Gak lagi mengejar penerimaan Tuhan. Karena kita tahu kita sudah diterima. Dalam kebebasan yang utuh seperti ini, kita bisa hidup seperti seharusnya kita hidup. Hidup yang memuliakan Tuhan, mengasihi sesama, dan hidup yang berbahaya di hadapan kerajaan iblis. Gak lagi suam-suam kuku, gak lagi penuh rasa takut, tapi sungguh-sungguh kita hidup sebagai orang-orang yang bebas. Gak merdeka sebagian, tapi merdeka secara seluruhnya. Karena kita percaya bahwa kebebasan yang utuh mengubah status kita, tapi juga mengubah cara pikir dan perilaku kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Biarkan kita menutup seri khotbah Free From Chain. Gak cuma dengan sekedar knowledge, sekedar pengetahuan atau tuntutan kita harus lakukan ini, lakukan itu. No. Yes, ada bagian kita. Tapi izinkan kasih karunia itu lebih nyata dari segala performa kita. Free from chain gak cuma menjadi sekedar tagline. Tapi sungguh-sungguh menjadi kemerdekaan yang kita hidupi. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Jadikan ini deklarasi iman kita. Galatia pasal 5 ayat 1. Jika saudara membutuhkan kebebasan yang utuh itu. Kalau saudara menyadari bahwa saudara butuh Roh Kudus untuk menerangi kehidupan saudara. Untuk mengerti apa arti kasih karunia. Untuk mengerti kebebasan tersebut. Untuk mengerti bahwa saudara tidak pernah dibiarkannya sendiri. Mari kita baca ini bersama-sama. Galatia pasal 5 ayat 1. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Izinkan kasih karunia dan Roh Kudus mengubahkan kita sepenuhnya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Thank you Jesus. Bapa, Engkau sangat baik, Kau baik. Engkau baik Tuhan. Kau sangat baik, Kau baik. Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Bapa,
Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Kebaikanku bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Kau baik, Kau Kami percaya Tuhan bahwa kemerdekaan itu sudah kami terima. Bukan karena kami baik, tapi karena Engkau baik. Saat ini Allah Roh Kudus, biarkan Engkau yang berbicara kepada kami. Supaya Engkau yang menerangi dan Engkau yang menyadarkan kami tentang belenggu-belenggu yang masih mengikat kami. Pikiran-pikiran yang sia-sia yang masih menghalangi kami untuk hidup seutuhnya sebagai anak-anak yang bebas. Tanpa Engkau Tuhan, kami gak sanggup melihat, kami gak sanggup menemukan blind spot kami. Tapi Allah Roh Kudus, Engkau lebih bijak, Engkau lebih mengerti. Dan kami undang Engkau untuk mengoperasikan hati kami, mengoperasikan hidup kami. Supaya Engkau yang temukan apa yang masih belum berkenan di hadapan-Mu. Kau sadarkan kami, dan kami juga belajar untuk tunduk kepada karya-Mu yang mau mengubahkan kami, yang mau menguduskan kami. Kami minta ampun Tuhan dari setiap kesalahan-kesalahan kami. Belenggu-belenggu yang masih kami sayangi Tuhan, masih kami cintai. Belenggu-belenggu yang lama. Saat ini Tuhan kami mau taruh di bawah kaki-Mu. Jemaat Tuhan, kalau ini adalah doa saudara. Saya minta dengan hormat untuk saudara taruh tangan kanan di dada saudara. Ketika semua mata terpejam, berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu, setiap anak-Mu yang mengatakan bahwa mereka butuh kebebasan yang utuh. Mereka butuh untuk hidup yang diubahkan oleh kasih karunia-Mu. Hidup yang gak lagi bergantung kepada performa mereka. Gak lagi berada dalam tuntutan dan kewajiban hukum Taurat. Gak lagi hidup di bawah tuntutan standar kesempurnaan dunia Tuhan. Untuk orang-orang yang sudah capek. Orang-orang yang frustrasi. Dengan keadaan mereka, dengan kehidupan mereka, dengan ketidakberdayaan mereka untuk bebas. Anak-Mu berdoa Tuhan supaya kasih karunia-Mu saat ini nyata melalui perantara Roh Kudus. Kami mau belajar Tuhan untuk punya mindset yang baru, punya behavior yang baru. Sungguh Allah Roh Kudus, biarkan Engkau memberikan kehendak yang baru itu dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami gak lagi dipimpin oleh kehendak hukum Taurat ataupun kehendak daging kami. Tapi sungguh-sungguh kehendak Allah Roh Kudus yang nyata di dalam kehidupan kami.
Kami nyatakan Tuhan bahwa tanpa Engkau kami gak sanggup. Tapi bersama-sama Engkau kami bisa memperoleh kebebasan yang utuh. Izinkan hari ini firman-Mu ketika dibagikan oleh Roh Kudus bekerja dan kami berpartisipasi. Menghasilkan kebebasan yang benar-benar mengubah kami dari dalam keluar. Ini doa kami Tuhan. Beracaralah bahkan setelah selesai dari ibadah hari ini. Kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita katakan, amin. Silakan duduk semuanya, kita akan menyaksikan Seed News. Pastikan teman-teman di sini untuk mengikuti media sosial kami di FGF Surabaya karena begitu banyak acara yang akan diadakan di bulan depan. Terima kasih untuk Pastor Indratan yang hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan izinkan saya menyambut Bapak Ibu, saudara-saudara pertama kali hadir di tempat ini ataupun yang sudah beberapa kali hadir tapi belum sempat mampir di Connect Team kami di bawah, di Connect Booth. Nah, hari ini saya mengundang dengan hormat gitu seusai dari ibadah ini bisa mampir sebentar dan katakan di teman-teman di bawah saya baru hari ini gitu supaya kami bisa memberikan informasi dan melayani Anda lebih baik lagi. Kemudian ada informasi tambahan begitu hal yang menyenangkan, ada berita sukacita. Di tahun 2024 nanti FGF Surabaya akan melaksanakan Holy Land Tour. Wow gitu dong. Oke, catat tanggalnya gitu ya, akan dilaksanakan di akhir Oktober dan awal November 2024. Jadi mulai sekarang mungkin bisa mulai budgeting dan lain sebagainya. Informasi selengkapnya bisa ada di barcode ini gitu, bisa scan barcode duluan kalau Anda mau dan berminat. Sekarang ini informasinya sudah kita keluarkan dan Anda bisa ambil di barcode ini gitu ya, oke? Dan yang terakhir kita mau bersama-sama sebagai rumah Tuhan kita membawa persembahan kita. Mungkin tidak sering diajarkan, diajak begitu ya, tapi hari ini saya mau mengajak
supaya setiap kita boleh membawa persembahan kita, mempersiapkan dengan baik, membawa persembahan kita ke dalam rumah Tuhan. Kita sudah cashless sudah lama, mungkin saya perlu mengingatkan kembali begitu ya, ada di depan, ada kita bisa melakukan dengan 3 cara, transfer, ada edisi mesin di depan dan juga ada barcode di sini. Kalau Anda belum sempat gitu ya, Anda mau scan barcode ini silakan. Saya memberikan waktu karena saya percaya, kami semua percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan membawa persembahan kita dengan sukacita, dengan ucapan syukur, Tuhan disenangkan di dalamnya. Mari kita akan akhiri, saya undang semua bangkit berdiri. Saya lihat wajah-wajah yang semangat gitu ya hari ini. Luar biasa, beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita sebelum kita mengakhirinya hari ini. Tuhan baik buat kita, Tuhan baik buat Anda dan saya. Kasih-Nya begitu luar biasa terhadap kehidupan kita. Mari kita tutup dan kita ambil waktu untuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi. Kami sudah menyembah Engkau, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, kami memberikan persembahan kami membawa yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, kami percaya bahwa langkah-langkah kami ada di dalam rencana Tuhan. Langkah-langkah kami Tuhan yang menuntun, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai. Bapa, kami berdoa sehati. Kalau ada di antara kami saat-saat ini kami yang sedang lemah secara fisik, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan kekuatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mungkin minggu-minggu ini ada banyak hal yang kami harus putuskan Tuhan. Kami berdoa untuk hikmat, kami berdoa untuk penyertaan Tuhan, kami berdoa untuk perlindungan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bapakku berdoa untuk setiap keluarga-keluarga, pekerjaan demi pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya kami melangkah bersama dengan Engkau, kami berjalan bersama dengan Engkau. Roh Kudus menolong kami. Terima kasih supaya setiap kami memiliki Tuhan kebebasan yang utuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur buat hari ini. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Pergilah kata Tuhan, jadikan semua bangsa muridku. Dan Tuhan bilang Tuhan menyertai kita. Dan berkat-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Berkat dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua yang terima berkat Tuhan katakan sama-sama amin, amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan dan minggu-minggu berikutnya.